cerita, cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema cuma ada di Markombur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi kita setiap jam 3 sore. Kita Markombur, kita bercerita tentang isu-isu terkini yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara. Ya, saya Putra Andika Siagian kembali hadir menemani Anda di sini. Nanti saya tidak sendiri. Saya akan panggil pasangan saya di sini sudah hadir yang sangat cetar membahana nih pemirsa. Siapa lagi kalau bukan Gina Febriana. Apa kabar Gina? Sehat Bang Putra, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semangat sehat. Ya. Semangat ya, hari ini cerah banget wajahnya, luar biasa. Mancing-mancing aja ya. Silakan Gina. Pemirsa, tentunya kembali lagi kita di Markombur dan kita akan bahas sesuatu yang sangat penting hari ini karena memang tentunya kita sedang melaksanakan perhelatan besar yaitu PON ke-21 tahun 2024 yang berlangsung di Sumatera Utara dan juga Aceh. Nah, kita akan bahas tentang peran media center dalam perhelatan PON ke-21. Nah, perhelatan akbar ya ataupun besar seperti PON pastinya membutuhkan koordinasi yang baik dari segi informasi ya dan juga komunikasi. Betul. Nah, media center ini juga menjadi arus utama ya untuk bisa memberikan informasi kepada publik ya, baik informasi yang keluar dan juga masuk, memastikan publik mendapatkan informasi yang up to date dan juga akurat ya. Terkait pelaksanaan ataupun kegiatan dari PON. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan kedua narasumber yang tentunya akan kita tanya-tanya nih ya pemirsa ya. Benar ya Bang Putra ya? Betul. Langsung aja kita perkenalkan. Nah, yang pertama ini yang berada di samping saya pemirsa, ini agak sedikit kita tinggikan lah ya kan. Ada Yang Mulia Paduka Raja. Bapak kami Raja Perlindungan Pane selaku Ketua Bidang Panwasra ya, Bidang Media Humas PB PON 21 wilayah Sumut. Iya, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Putra. Alhamdulillah. Nanti kan kita tanya-tanya ya kan mengenai perkembangan PON sampai dengan saat ini karena pastinya di segi di sela-sela waktu sibuk ini menjelang penutupan ini ya kan. Kita culik ini Paduka Raja kita di sebelah Gina ada siapa? Di sebelah saya sudah hadir seorang pengamat komunikasi dan langsung saja kita perkenalkan ini dia ada Abang Da Fahrul Rozi. Iya. Halo Bang. Halo, selamat. Panggilannya apa nih Bang Rozi? Bang Rozi. Sehat Bang Rozi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Luar biasa. Nanti pemirsa kita juga mengundang untuk bisa berkomunikasi bersama kita ya. Mengenai ada pertanyaan nih mengenai perhelatan PON ini. Pas nih ada Pak Raja di sini ya kan. Silakan tanyakan melalui line telepon kita di 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Mana tahu ada yang ingin ditanyakan ya kan, kemarin agak susah menjumpainya. Nah, hari ini kita hadirkan di sini ya. Yes. Baik, Gina, sebagaimana mestinya kalau udah Abang Putra yang bawa ini nampaknya pertanyaan pertama dari Abang nih ya. Boleh silakan Bang Putra mau nanya apa nih? Siap, langsung kita kejar dulu ke Paduka Raja kita. Bang Raja. Nah, mengenai peran media center, yang mana ini pasti menjadi tonggak utama ya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ya memang iya di bidang-bidang lain pasti ada juga kesibukannya, tapi ini yang paling dikejar pertama kali ketika misalnya terjadi misalnya perubahan penambahan medali ya kan, atau hal-hal isu-isu yang terjadi. Nah, mungkin bisa disampaikan di awal ini Pak Raja, Bang Raja, bagaimana peran media center dalam perhelatan PON ke-21 ini. Silakan Pak. Baik Raja. Bung Putra, selamat sore para pemirsa TVRI Sumatera Utara. Jadi memang persiapan untuk media center itu sudah cukup lama. Hampir setahun kita persiapkan ya. Kita waktu itu undang juga dari PB Sumatera Utara, PB PON, kita undang juga dari Aceh ya. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Kominfo. Jadi memang di Sumatera Utara ini kita membuat 3 kategori media center. Yang pertama itu media center utama yang ada sekarang di Hotel Santika. Nah, yang kedua adalah media center satelit. Itu ada kita buat di Dispora Sumatera Utara yang ada di Jalan Pancing. Ya. Kemudian yang ada di arena di Lubuk Pakam.
Oh, itu malah satelitnya ya? Nah, itu satelitnya. Oh. Di situ ada juga di di bola voli, ada juga di atletik. Di beberapa venue-nya lah ya, menyebar. Kemudian yang ketiga kategorinya ada mixed zone. Mixed zone itu adalah ada 20 venue, kita buat media centernya itu di dekat venue. Contoh, Danau Toba ada, di Bali G ada, di Brastagi ada, karena ada di sana catur. Nah, kemudian ada juga di Lubuk Pakam dan lain sebagainya. Itu ada 20 mixed zone media center yang memiliki standarisasi. Karena waktu kita bicara dulu di KONI itu maupun di Menkominfo itu saya pengen gini. Jadi saya mau bahwa saya mau terlibat kalau standarisasinya ada. Oh gitu, Ya, seperti itu artinya gini, saya ada suatu pengalaman saya dulu. Waktu dulu saya di Olimpiade 2016 di Brazil, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, jauh Nah, ya. artinya di situ waktu itu Brazil. Piala Dunia 2014, Ya. saat itu memang Afrika Selatan. bukan di Amerika Selatan Amerika ya. Selatan. Dia tuan rumah. Tapi kemudian dia juga tuan rumah Olimpiade 2016. Sehingga negara itu hampir bangkrut. Ya, jadi waktu itu memang kejahatan meninggi di sana 2016. Jadi tapi yang menyelamatkan mereka adalah media. Pelayanan terhadap media center, pelayanan terhadap wartawan, baik itu broadcast, baik itu misalnya cetak dan lain sebagainya luar biasa. Sehingga tidak terlihat bagaimana ketimpangan yang ada di daerah di tempat di Brazil itu sendiri. Nah, berdasarkan itulah pengalaman itu saya mohon kepada Menkominfo membuat standarisasi yang bersifat internasional. Saya bisa pertanggungjawabkan kalau teman-teman TVRI atau Gina udah pernah belum ke media center nih? Nah, atau Putra. Jadi di situ kita buat ada yang namanya working area. Jadi semua yang bekerja itu pakai satelit semua. Kemudian ada juga 2 kali ruangan ini yang disebut dengan tempat press conference. Karena press conference itu sehari kita buat 3 kali. Oh, ada 11 jadwal-jadwalnya? ada, 11, jam 4 sama jam 7 Malam. malam. Oke. Nah, kemudian kita juga membuat di situ ada yang namanya kursi pijat. Oh, ada juga. Jadi supaya wartawan itu kan 24 jam kadang-kadang dia kerja sehingga kita ada waktu istirahat dia untuk mesin pijat ada di sana 4 orang. Mesin Pak ya, bukan sama Mesin. tukang pijatnya. Ya? Ada 2 tukang pijatnya. Ada. Oh, ada juga? Ada. Jadi kita Waduh. manfaatkanlah di situ ada dari luar ya yang Ya, tunanetra tunanetra, supaya ya. PON itu juga ada dampaknya. Nah, jadi mereka juga memijat di sana ya. Itu lebih kepada pelayanan terhadap media. Nah, ada juga musik seperti ini. Oh, musik Ya, juga. jadi sekali 2 hari kita buat musik. Tapi jam tertentu jangan sampai juga mengganggu pekerjaan. Itulah jadi memang kita buat seperti itu sehingga kalau kita lihat sekarang ini pemberitaan sepanjang PON inilah yang terbesar, terbanyak maupun di Aceh maupun di Sumatera Utara. Karena kita juga membuat di sana itu namanya redaksi bersama. Nah, ini semua bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa PON ini bukan hanya ada di Sumatera Utara, bukan hanya ada di Aceh, Gina ya, tetapi juga bisa disaksikan mulai dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada juga pertanyaan dari kantor berita Malaysia. Ini perhelatannya luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena memang yang hadir wartawan di Sumatera Utara ini ada sekitar untuk peliput media cetak, website dan lain sebagainya itu fotografer ya. 640. Nah, sementara broadcastingnya itu yang hadir di sini 220. Di antara 220 itu TVRI itu 110. Oh, paling banyak. Karena TVRI, karena TVRI memiliki studio juga di dekat ini kita, di broadcast kita. Oh, dibangunkan Ya, di sana. dibangunkan. khususnya. Jadi TVRI ini juga di Aceh juga masuk di broadcast Media center center. mereka ya. Bukan media center, di broadcast center. broadcast center. Jadi disitulah semuanya. Nah, jadi TVRI itu juga kadang-kadang kemarin Menpora datang kita tarik ke situ ya. Biar bisa melihat. Nah, jadi gubernur juga datang dia tarik ke situ. Nah, istilahnya adalah yang kita inginkan itu memang salah satu daripada poin daripada PON itu adalah harus tersebar informasinya kemana-mana semua. Itu kira-kira Ya, Bung Putra ya, yang ganteng ini. Siap, nanti saya ke Bang Roji dulu. Iya, Sabar ya silakan. gini ya. Nah, Bang Roji sendiri selaku pengamat komunikasi ini kan. Iya. Gimana melihat
media center PON yang sekarang ini? Mungkin ada perbandingannya lah dengan yang lalu-lalu gitu kan, biar bisa disampaikan ini. Pertanyaannya langsung berat ini. Dari ringan dulu di bawah. Kalau ditanya bagaimana media center, tadi yang Bang Putra tanya soal tukang pijat tadi, nah itu saya dapatkan dari pemberitaan yang keluar dari media center kayaknya. Jadi pernah saya 4 hari yang lalu saya baca Pijat itu. juga di situ. Nah, belum sempat datang. Saya baca ada petugas pijat tukang pijat lah yang disediakan atau dipakai jasanya oleh PB PON barangkali ya Bang. PB PON. Nah itu saya baca dari media. Apakah itu bagian kerja media center? Saya kira iya kayaknya. Nah kalau dibandingkan agak sulit Bang Putra. Saya mau cerita begini nih. Sumatera Utara ini belum, kayaknya ini yang pertama event besar. Kalau untuk event olahraga. Yang tadi Bang Raja sampaikan besar sekali, mungkin ada 60 cabur barangkali ya Bang. Ya. 60 cabang olahraga dan situasinya memang berbeda kalau dibandingkan 4 atau 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Di mana bedanya Bang? Kira-kira Bang. Wah, jadi kan berpisah nih. Dari konteks media lah maksud saya ya. Oh iya. Dari konteks media saya kira tahun 2024 ini media sosial itu luar biasa. Luar biasa dampaknya. Saya yakin walaupun belum Bang Putra tanya, pasti pertanyaannya ada soal itu nanti. Kan soal apa itu? Soal yang viral-viral misalnya. Nanti. Itu adalah bagian-bagian yang ya istilahnya pernak-pernik dari PON barangkali. Termasuk juga mungkin mempromosikan PON ya Pak Raja kan? Itu salah satunya barangkali. Jadi kalau ditanya membandingkan, saya kira agak susah membandingkan karena event PON ini cukup besar dan kalau dalam konteks medianya banyak kali. Sehingga mau tidak mau 1, 2 atau 3 isu itu kadang-kadang misleading juga. Ada juga beberapa, misalnya kemarin saya dapat di media sosial itu kan, venue menembak di Sumatera Utara kan. Padahal itu di Aceh. Aceh. Ya kan gitu, itu salah satu contohnya aja. Saya kira saya mau mulai dari situ dulu lah. Apalagi tadi saya dengar dari Pak Raja, caturnya di apa? Di Brastagi. Oh itu lagi angin dingin kencang betul. Iya betul. Jadi gini Bung Putra, saya potong dikit. Jadi memang gini, PON inilah baru pertama kali di 2 provinsi. Iya. Jadi biasa satu-satu ya. Papua, gitu apa ya. sih dasarnya? Apa alasannya kan gitu? Jadi kalau satu provinsi, mungkin provinsi itu tidak kuat dananya, pembangunan dan lain sebagainya, dibuatlah 2. Nah, tetapi baiknya lagi adalah dari satu provinsi Sumatera Utara misalnya, dia tidak difokuskan di Medan. Apa gunanya? Supaya keterlibatan kabupaten kota itu betul-betul terasa. Misalnya seperti kemarin itu kita lihat viral juga tuh. Bukan hanya yang buruk-buruknya yang viral, tapi yang bagus juga viral. Iyalah. Contoh misalnya Gina di Danau Toba. Itu sampai bule datang ke situ menonton. Karena di situ ada poli pasir, ada juga air di baligenya gitu. Nah, artinya memang kita lihat di sini dari sudut melibatkan masyarakat luar biasa nih Sumatera Utara ini. UMKM-nya mah. UMKM-nya, nah itu kira-kira Bung Roji. Silakan lanjut Bung Roji. Cukup. Ya menurut Bang Roji mancing sendiri kira-kira gimana? Apakah peran media center ini memang memberikan citra yang baik lah untuk bisa memberikan informasi kepada publik? Ya sudah pasti begitu, karena konsep media center itu kan memang mensupport PON ya. Ada juga yang nggak kayak gitu. Menarik itu tadi. Ya kan? Enggak, saya kira enggak lah ya. Ini saya mau memulainya begini, karena saya orang Sumatera Utara. Mohon maaf Bang Putra, saya ketika tahu atau ketika PON dibuka, saya memang secara pribadi saya nggak tahu yang lainnya. Tapi sebagai warga Sumatera Utara saya sudah bangga lah bahwa ada event yang sebesar ini, yang tadi kemudian apalagi digelar dua provinsi ya, yang mungkin ini baru pertama juga. Nah itu kebanggaan, itu bagi saya salah satu faktor saya senang aja ada PON di sini. Kemudian kalau media center tentu saja pemberitaan mungkin atau broadcastnya ada sampai ke kita, ada. Nah informasi-informasi soal PON juga sudah pasti bikin kita makin bangga. Kemarin saya bahkan kalau dapat dari sosmed itu ya Bang Raja ya, foto-foto yang unik-unik, apalagi saya sering
kemarin 3 hari yang lalu saya lihat konten-konten dari Danau Toba, aksi-aksi ski air itu menarik. Jadi itu produknya media center saya dengar, karena di sana kalau nggak salah fotografernya Bang Hermanto Tobing ya di sana. Jadi foto-foto yang dihasilkan kawan-kawan terkait PON itu saya lihat juga berkualitas tinggi. Jadi memang mungkin media center memanfaatkan kawan-kawan fotografer yang memang sudah berpengalaman ya, gitu ya. Jadi peran media center itu udah pasti membuat PON ini jadi lebih semarak lah paling nggak itu. Nah, kalau lebih soal semangat gitu ya. soal negatif nanti kita diskusikan lagi. Oke, baik Bang Roji, kita tahan dulu ya. Pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Mari kita dengarkan lagu berikut ini. Silakan, Bes. Ya pemirsa, balik lagi kita ke Markombur, kita membahas peran media center dalam perhelatan PON ke-21. Tadi sudah kita dengar bahwasanya agak sedikit berbeda kata Pak Raja tadi ya kan. Pak Raja mau standarnya itu mesti standar yang betul-betul internasional ya kan. Besar. Dan memang kalau kita lihat para jurnalis yang berkontribusi juga banyak sekali dan berita-berita yang tersebar juga luar biasa banyak ya, sehingga bisa mempromosikan Sumatera Utara dan juga Aceh juga nih. Tapi yang menjadi pertanyaan nih Pak, kan banyak juga berita-berita di media sosial gitu ya yang jadinya jatuhnya hoax gitu ya, atau tidak benar. Kira-kira seberapa cepat sih tim media center gitu yang mengcounter berita-berita hoax yang tersebar kepada publik? Jadi gini, jadi kita ini membuat namanya redaksi bersama. Redaksi bersama itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan. Bahkan di Medan itu pun yang dibilang Bang Roji tadi itu foto-foto yang luar biasa itu karena memang kita rekrut fotografer dari Medan yang betul-betul bekerja profesional. Baik itu juga wartawannya. Jadi di setiap venue itu, di setiap pertandingan itu ada mereka. Nah jadi sekarang kan medsos nih ya, kita nggak bisa pergi dari medsos ini. Kita pun memainkan medsos kan. Nah, tetapi medsos itu ada juga yang betul, ada juga yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentu kami harus menjelaskan. Caranya adalah kita datangkan media ke tempat tersebut. Contoh misalnya, kemarin kan viral tuh bola voli. Ini kan, nah tetapi kan kalau hanya viral tanpa penjelasan, tanpa keterangan teks kan orang bertanya-tanya nih. Ya pasti yang akhirnya yang cerdas nanya juga itu gimana? Gitu ini gimana nih gini-gini. Betul memang. Jadi gini, itu memang gedung bola voli waktu itu kan ada rencana memang ketika Pak Presiden datang dia mau mencek stadion lapangan utama tempat penutupan itu. Jadi tapi nggak jadi Presiden. Tetapi persiapannya kan namanya keamanan Presiden itu kan harus dijaga. Nah itu di depannya ditutup nih, Bung Putra, sehingga orang lewat belakang. Nah, yang di belakang itu pun nggak bisa kita salahkan juga karena dia memang mencoba. Setiap lapangan itu mau digunakan memang setiap tim harus dicoba. Misalnya saya Jawa Barat, terus Pak Roji ini dari Jawa Timur, dia harus coba itu. Apakah adaptasi lapangan. Nah, ketika itu viral gitu. Tapi menurut saya sih hal yang wajar ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri itu dan merebak di mana-mana. Terus saya memanggil TD-nya, Technical Delegate, terus kemudian kita panggil juga Ketua PBS Persatuan Bola Voli Sumatera Utara datang ke Media Center. Kita bahas itu.
Bahkan kita datangkan itu ketua bidang ketua bidang prasarana. Dijelaskanlah secara jelasnya. Jadi memang tidak terlepas daripada cara kita untuk menyampaikan seperti apa faktanya, kan gitu. Tapi sekarang ini kan tergantung terhadap masyarakat. Kita nggak bisa semua bisa kata counter gitu loh. Iya, Nggak bisa. Tetapi kita berusaha untuk menjelaskan itu sehingga memang sekarang itu rata-rata pertandingan voli ini penontonnya 2.500, 3.000. Luar biasa ya. Bahkan salah satu memang kalau kita jujur nih gedung dalamnya ya, itu nanti akan dibuat oleh Proliga untuk pertandingan dari situ nanti. Dari Proliga 1 Bisa jadi dari situ nanti. Kak. Jadi gitu kira-kira. Jadi kalau memang isu itu sekali lagi memang ya Bung Roji ini pasti paham lah bagaimana peranan media sosial, mainstream dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai yang menyampaikan kepada masyarakat harus ada fakta ya. Kalaupun misalnya ada newsnya harus juga ada klarifikasi, ada juga balance. Biar berimbang dia. Ada cover both side lah. Ya, betul-betul. Jangan Itu yang satu arah ya kan gitu. Ya, itu kira-kira Mbak Gina. Jadi yang kita lakukan itu memang sesuatu yang betul-betul bukan mengkonter nih, menjelaskan apa adanya. Itu kira-kira. Jadi kalau boleh saya tambahin ini, silakan, Mbak Bang Putra, Mbak Gina, apa yang Kak Gina ya. Terkait media sosial ini memang Bang Raja sudah sampaikan tadi, memang susah kita mengendalikan. Tapi yang saya cukup apresiasi dengan PB PON ya. Seperti kegiatan seperti ini ya, kita diundang ke media mainstream. Jadi memang sudah kita tidak bisa menghempang media sosial, Bang Raja, Bang Putra ya, Kak Gina juga ya. Tapi media mainstream seperti TVRI, televisi, kemudian koran, sebagai produk media itu menurut saya lebih bisa dipertanggungjawabkan isinya Daripada media sosial gitu ya. daripada media sosial. Memang media sosial kan banyak, bisa juga TVRI juga punya Instagram mungkin, ya. Dan itu saya kira lebih bisa dipertanggungjawabkan isinya dibandingkan misalnya dari masyarakat langsung. Memang itu nggak bisa dihindari, tapi kita atau mungkin PB PON ke depan barangkali Bang Raja sebagai evaluasi saya mengusulkan atau berharap ke PB PON atau siapapun yang punya kewenangan di Jakarta sana untuk event sebesar ini, kita memang harus push besar atau memanfaatkan dengan maksimal itu media-media yang mainstream. Apalagi kalau misalnya media mainstream itu memiliki media sosial itu lebih bagus, karena dibandingkan kita memanfaatkan influencer. Nah itu yang saya dorong sih sebenarnya. Nah pertanyaannya boleh nggak ditanya, pakai influencer nggak Pak? Kalau dari gini, jadi kita tidak terlalu memainkan itu. Jadi kita memainkan peran kita itu mengundang. Jadi media-media yang mainstream itu ya, di situ ada TVRI, nggak usah diragukan ya. Jadi TVRI ini gini, saya akan jelaskan kepada pemirsa bahwa TVRI ini nih, kita dulu ada SEA Games di Myanmar, yang kita undang itu justru TVRI. TVRI. Ya, kemudian SEA Games juga di 2015 saya juga ada di Singapura, kita undang juga TVRI. TVRI juga. Kemudian 2017 di Kuala Lumpur juga. Nah, artinya kenapa memang TVRI ini bukan gara-gara saya diwawancara TVRI ini, bukan Gina ya, bukan, tapi memang bisa menjangkau hingga ke pelosok tanah air. Karena salah satu daripada ciri daripada PON itu adalah bagaimana supaya perhelatan itu sampai ke seluruh pelosok tanah air. Nah, jadi mainstream itu gini. Jadi saya melihat ya, karena saya memang kadang-kadang bertugas di media center, kalau kita press conference, hampir semua mainstream itu datang. Mulai dari Kompas TV, Metro, TV One, TVRI, Detikcom, kemudian ada E-News dan lain sebagainya hadir. Dan itu pun kita juga ketika kita lihat di televisi ada. Jadi tapi misalnya seperti bilang Bu Paroji tadi ya, wah ini kan ada juga dibully dan lain sebagainya. Saya kira memang eranya sekarang siapa sih nggak dibully gitu loh ya. Betul. Justru menurut saya itu salah satu koreksi. Salah satu koreksi buat event ini supaya karena kan yang digunakan kan uang rakyat nih. Betul. Ya. Jadi jangan juga kita alergi terhadap itu. Cuman bagaimana kita menyampaikan secara betul dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalis. Kira-kira gitu. Sebenarnya eksistensi influencer juga dibutuhkan, influencer Instagram maksud saya. Tapi memang kadang-kadang ada akun-akun media sosial yang itu anonim, kita nggak tahu tuh siapa orangnya. Tidak bertanggung jawab ya. Tiba-tiba dia posting aja, dibilangnya pula kita misalnya dapat
perak ditulisinnya emas, kan kita rugi tuh. Kita untung memang, tapi kan salah tuh. Salah, ya kan? Itu misalnya seperti itulah. Jadi saya bikin contoh gini misalnya. Contoh gimana, jadi, Pak? Gini, jadi memang media ini gila juga gitu ya, dalam tanda petik. Karena kita harus percaya dengan misalnya official media. Ya, Jadi resmi. official resmi. Misalnya contoh misalnya, Bung, ya atau teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Ada misalnya yang membuat perolehan medali itu beda dengan yang ada, itu kan berbahaya tuh. Oh, itu tiba-tiba di Jawa Timur lebih besar daripada di Jawa Barat. Nah, jadi itu memang kita jelaskan bahwa yang keluar resmi dari kita adalah media yang official, media yang resmi. Jadi jangan dengarkan media-media yang tidak resmi. Nah, walaupun kadang-kadang juga mereka ada kebenarannya, tapi untuk media pastinya, positifnya, memang itu Bung Putra harus keluar dari kita supaya menjadi perdebatan di masyarakat gitu loh, kira-kira gitu. Waktu pas pertandingan itu tuh sepak bola Aceh lawan Sulawesi Tenggara gitu kan, itu kan langsung tuh tiba-tiba kok nggak ada siapa pemenangnya ya, kita bingung gitu ya kan. Kemana kita harus cari informasi pada saat itu kan, karena pada saat itu di salah satu stasiun TV di sana diiklankan dia, jadi nggak muncul lagi pertandingannya karena berlanjut kepada babak berikutnya ya kita kan? juga kan gini, sebenarnya kan otoritasnya itu kan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI ya. Kita sebagai media wadah saja, ya kan, wadah multi aja. event ini. Ada tinju, tapi tanggung jawab daripada penyelenggaraan itu kan kepada kita juga, tetapi itu nggak bisa lepas daripada federasinya. Nah, alhamdulillah kita segera menyampaikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi tolong Pak ini dibenahi, dan responnya positif. Ya, besoknya langsung ya. besoknya ditarik wasit semua. Jadi saya dari PSSI ada statement bahwa kami akan mengirimkan wasit-wasit Liga 1, Liga 2 ke sana. Dan akan mencari tahu, akan menginvestigasi sampai ke akar-akarnya kasus ini. Kira-kira gitu. Jadi itulah namanya insiden ya. Itu kira-kira Bung Putra. Kaget Baginda. abang waktu itu Gin. Karena kita pikir tuh main bola, rupanya tinju. Tinju ya. Terbalik ya. Terbalik ya. Kita pikir tinju, harusnya bola. Harusnya dia atlet tinju dia. Nah, ya mungkin itulah ya kan, karena sangkinkan emosinya atau apa gitu ya. Nah, kemudian untuk media sendiri mungkin mendapatkan informasi itu ada apanya pasti Pak ya, ada delegasi-delegasi gitu tim-timnya ya kan. Ini kan ada tim redaksi bersama gitu redaksi ya. bersama. Jadi kita memastikan gini, ke daerah gimana jadi Pak? gini. Jadi dulu Atau saya sinyal kebetulan, nggak ada. jadi saya kebetulan waktu itu di rumah dinas gubernur kita kumpulkan 300 itu wartawan dan volunteer. Oh, volunteer. Jadi waktu itu diberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan program ini. Jadi kita jelaskan Anda itu akan kita tempatkan di masing-masing venue. Oh, ada tupoksinya lah. Ada ya? jelas. Oke. Karena kan nah kemudian yang volunteer itu juga tugas Anda kalau di media center bukan hanya duduk-duduk aja. Melayani bagaimana misalnya informasi itu dari pertandingan masuk ke media center cepat diolah dan lain sebagainya. Nah, itu ada protapnya semua. Nah, jadi mereka itu memang misalnya kita rekrut itu misalnya wartawan supaya kosnya tidak terlalu besar dari Bali G. Anda meliput nanti di Samosir. Ya, nggak jauh. Nggak jauh. Nggak jauh. Misalnya di Brastagi. Nah, tapi mereka kita libatkan itu untuk tetapi Anda harus meliput yang fakta yang ada di lapangan. Jangan yang lain yang diliput ya. Yang diliput gitu. Dan apa ya, mungkin mindsetnya juga ya, mindset dari penulis-penulis atau wartawan-wartawan di daerah kan mungkin tidak banyak yang berkaitan dengan olahraga, tapi dengan adanya PON dan mungkin saya nggak tahu nih PB PON memberdayakannya seperti apa ya, apakah misalnya ada honor segala macam. Itu wawasannya bertambah juga kawan-kawan di daerah itu. Ternyata kalau olahraga seperti ini, gitu ya kan. Iya, mungkin itu nilai tambahnya untuk kita yang pernah bergerak di media lah gitu ya, yang pernah jadi dan wartawan. masyarakat di daerah pun juga bisa cepat dapat informasinya ya Pak ya, dengan karena kan harus up to date di tengah pertandingan yang sedang berlangsung, tapi para jurnalis juga harus cepat gitu ya ngasih informasinya. Bahkan waktu itu ada gini, CNN komplain ya. Jadi dia bilang, ini Pak Raja, kenapa ini komplain ke media center kita? Dia di press conference karena dia bilang terlalu lama hasil senam itu kita dapatkan. Karena dia kejar tayang juga dia. Jangan-jangan TVRI udah duluan nih. Dia mau ini ya. Dia mau cepat ya Pak dia mau ya? cepat gitu. Tapi memang waktu itu ada pertandingan seperti misalnya futsal itu kan bisa kita langsung lihat
skor 2-1. Hasilnya, ya kan? Tapi kalau senam kan harus ada dulu keabsahannya. Iya. Ini Nilai, bener ya. nggak nih? Oh, yes. Terus rekornya misalnya ini udah silat lah, apa gitu, ya atau rekor udah misalnya di renang atau Iya. di atletik. Tapi kan harus ada juga keabsahan menyatakan bahwa itu betul. Nah itu harus berproses gitu loh. Jadi ada waktu juga Ada yang waktu ditunggu juga ya yang Pak? Jadi dia takut terlambat ya Pak? Iya takut terlambat. Jadi dia bilang oke besok kita perbaiki. Memang waktu itu agak terlambat ya. Jadi itulah gunanya kita dengan teman-teman itu di press center itu juga bukan hanya sekedar press conference tapi menerima juga keluhan-keluhan. Oke, Pak kira-kira tantangannya apa kesulitan selama ini udah beberapa hari ya dan besok hari terakhir gitu. Apa ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi Tapi jangan gitu dijawab dulu, kita Iya. mau iklan dulu nih Pak. Iya, silakan. Sabar ya Bang Roji, Pak Raja ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Mari kita nikmati lagu berikut ini. Silakan. Ben. Ya pemirsa, balik lagi segmen 3, kita tanya-tanya lagi nih mengenai peran media center dalam perhelatan PON 21. Pastinya media ini menjadi tonggak utama untuk mendapatkan informasi yang akurat. Nah, ya kan? Yang akurat, terpercaya, Yes. tajam dan panjang ya. Jadi Itu kayak berita ya, memang benar ya kan Iya. memberikan berita gitu ya Iya. kepada masyarakat. Nah kira-kira kembali tadi ke pertanyaan tadi ya Pak Raja ya. ya, evaluasi Pak Raja ya. kira-kira apa nih yang harus diperbaiki ya di tengah kesulitan yang Iya, jadi terjadi? dari segi apanya nih? segi media lah. Para media lah. Media lah. semuanya, Jadi Pak. gini, saya kira kan media itu, media yang mainstream, bilang Bung Roji tadi itu adalah media yang independen. Ya. Itu kalau dia ke depan pasti dia, kalau dia mencederai diri dia sendiri pasti orang kurang percaya sama dia. Iya. Karena sekarang itu saya lihat masyarakat sangat selektif melihat medianya. Jadi nanti, nah ke depan mungkin yang harus kita perbaiki adalah ya, satu tidak hanya dari segi medianya tapi daripada bagaimana mengatur PON itu supaya lebih tertib. Itu dulu. Karena Kesulitan ada di situ. apinya itu adalah di situ. Oke. Ya artinya misalnya ya, contoh misalnya ya, makanan ya. Kita Oh. buka aja misalnya. Tadi saya takut mau nanya itu Enggak, pemirsa. ya bukan. kan? Artinya hanya gini. Jadi makanan ini memang bagaimana misalnya Bung Roji atau Gina atau Putra ini Iya. untuk menyediakan makanan 10.000 orang Cateringnya ya. cateringnya. Nah, bahwa ada 1, 2, 3 Bung Putra Iya. wajar juga. Tapi jangan dong dipukul rata gara-gara Semuanya 2, kayak 3 gitu. segitu. Iya. Nah, ada juga misalnya seperti dari Jogja, dari ini enak betul ini makanannya. Itu dia Ada juga, ya. tapi itu tidak terpublikasi. Tidak diekspos gitu Tidak ya. diekspos. Nah, jadi maksud saya nih, Mang, bukan di sini aja terjadi seperti itu gitu ya. Di daerah di multi event besar pun saya kira adalah, tetapi mungkin yang menjadi viralnya itu adalah di sini katanya sampai apa gitu. Tapi menurut saya cepet kok. Begitu hari itu ditemukan, itu yang namanya tim konsumsinya datang melihat kepada di mana dimasak, di mana itu dimatangkan dan diperingatkan. Cateringnya itu kalau Anda masih begini besok Anda diberhentikan. Ada itu statementnya dari namanya ketua bidang konsumsinya. Konsumsi, oh. Iya. Jadi saya nggak mau tahu. Pokoknya kalau Anda masih akhirnya kan membaik. Iya. Nah, jadi saya kira memang ke depan itu dari segi komunikasinya ya pasti buat news itu kan bad news is good news kan gitu. Klasiknya. Bagi Gitu. news ya, Gitu, bagi iya. news. Nah, tapi maksud saya nih, saya harus objektif juga melihatnya bahwa memang ada. Tetapi tolong juga kita melihat bahwa PON Sumatera Utara ini terutama ya, coba Anda datang ke bowling. Saya bertaruh, jangankan untuk kejuaraan nasional, kejuaraan Asia, bahkan kejuaraan dunia bisa diselenggarakan di sana. Karena memenuhi raw material dan lain sebagainya ada di sana. Ya, seperti Stadion Madia. Stadion Madia itu ternyata memang nomor 2 yang terbaik setelah Stadion Madia di Senayan. Karena yang lainnya itu tidak ada tempat untuk pemanasan. Tapi di Madia yang di Deli Serdang ini ada stadion itu untuk pemanasan. Kan nggak boleh langsung orang bertanding, pemanasan Di dulu dong. tempatnya ya, betul-betul. Nah, itu ada. Nah, jadi maksud saya di sini memang mungkin gara-gara nilai statistik rusak sesuatu sebelangan nih. Sebelangan. Nah, tapi is okay. Saya harus objektif juga bahwa memang ada kelemahan. Tetapi menurut saya justru ada juga yang lebih besar daripada kekurangan-kekurangan. Kalau nggak ada PON barangkali mungkin
venue-venue kita tidak akan Terbangun. Ya, gitu. Ada itu misalnya katanya, wah Bang Raja, Iya. saya kemarin ke Danau Toba, kalau nggak ada PON saya nggak ke situ. Ternyata lebih bagus dari Swiss itu Danau Toba. Nah, Iya, ini kan ternyata ya. nilai-nilai yang tidak bisa kita beli. Iya, betul. Nilai-nilai yang betul-betul Momentum bisa, dia, ya. momentumnya dia datang. Terus gimana? Wah, suatu saat saya mau bawa keluarga ke sana di liburan. Nah, Datang lagi ini dia. Itu sisi-sisi karena menurut saya PON itu tidak sekedar yang namanya untuk olahraga, tetapi ada nilai-nilai, ada ekonomi, Yes. ada juga kekeluargaan, ada juga Budaya, budaya, transfer budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Pendidikan. Kira-kira gitu, Bung Putra. Ya, tapi Bang Rozi lah nanggapin, kira-kira apakah Iya. memang PON ini berhasil lah memberikan Iya. promosi yang baik untuk publik? Oh iya, saya kira kalau bagian pertanyaan itu saya kira berhasil. Tapi saya mau bilang begini, terkait PON lah ya, terutama multi event lah gitu ya. Walaupun ini terkesan klasik, tapi saya yakin Bang Raja nanti mungkin PON ke depan masih ada beliau eksis di Amin. Insya Allah. lapangan Amin. gitu ya. Insya Saya Allah. yakin, Insya tapi Allah. mungkin nanti bisa diapakan. Iya. Kalau memang boleh gitu ya, event-event seperti ini, Bang. Walaupun ini terkesan klasik. Sense of belonging itu loh. Iya. Masyarakat itu memang harus betul-betul diajak dulu loh. Oh, diajar. Mungkin setahun atau 2 tahun terakhir. Ya. Kita kumandangkan dulu, kita sosialisasikan dengan benar-benar event. Kita akan ada event ini tahun sekian, tanggal sekian. Jadi rasa memilikinya itu tinggi. Betul. Saya yakin masalah-masalah seperti ini ada juga tuan-tuan rumah yang lain. Tapi mungkin lebih sedikit informasi negatifnya gitu. Dan boleh kita cek siapa sih yang misalnya tadi yang posting apa namanya Poli tadi. volley misalnya, siapa yang unggah itu orang mana misalnya. Apa namanya yang tinju juga begitu misalnya. Tinju ya. Nah itu siapa yang mengunggahnya misalnya atau hal-hal yang negatif lah. Nah saya kira kalau dengan kita mengajak masyarakat Sumatera Utara misalnya Kolaborasi ya, gitu ya, sama kolaborasi boleh. Jadi rasa memiliki terhadap event itu juga ada gitu. Nah ini juga mungkin yang saya harus bilang itu kurang memang dalam PON kali ini. Saya nggak akan bicara persiapan segala macam ya karena Bang Raja yang lebih tahu. Tapi memang kita dari masyarakat tuh merasakan memang waktunya kok tiba-tiba ada PON ya gitu. Ya. Tiba-tiba ada PON, ternyata ada PON gitu. Kita nggak, mungkin itu juga yang menjadi bagian Iya, betul Penyebabnya Bung barangkali Roy. Jadi ya. gini memang Gimana ya. tuh, Pak? Jadi di mana-mana memang saya masih ingat dulu Asian Games ya 2018 karena kebetulan saya di sana juga sebagai terlibat ya. Jadi Asian Games itu hampir ditarik dari Indonesia karena kurang sosialisasinya terhadap masyarakat Indonesia waktu itu ya. Kenapa? Karena tadi bahwa PON itu jangan hanya milik tuan rumah, tapi harus sosialisasi kepada seluruh. Kalau Asian Games itu bukan hanya Indonesia lagi dong, ke seluruh Asia. Seluruh Asia, Nah, ya. tapi waktu itu saya masih ingat dengan Pak Erick Thohir, kebetulan di ketua KOI kita, itu kita panggil semua duta besar dari seluruh Asia. Datang ke Senayan, ayo dong, gaungkan ini. Nah, yang dibilang Bung Pahroji itu tadi gini, jadi barangkali ini memang ya, sorry nih, ini bukan politis nih. Waktu itu kita memang ada pileg, Yes. ada pilpres. Ada pemilu ya. Kemudian 2 tahun kita itu Covid. Covid. Semua dana-dana itu digunakan untuk bagaimana kita supaya terhindar dari COVID ini. Ya. Iya. Dan concern pemerintah waktu itu adalah satu, bagaimana kita keluar dari COVID. Nah, ini juga Bung Roji, jadi bukan excuse ya tidak, Ya. tetapi memang faktanya seperti itu. Nah, tetapi memang ke depan barangkali, makanya kemarin Bung Roji kita panggil nih tuan rumah NTB dan NTT nih. PON tahun depan. Nah, karena PON di 2028, 2028. tuan rumahnya adalah NTB dan NTT. Oh, jauh Tapi juga mereka itu. sepakat bahwa namanya PON Nusa Tenggara. Oh, ada istilahnya. Udah mereka sebut bahwa kami menggunakan ini supaya tidak ada dualisme dan lain sebagainya, PON Nusa Tenggara. Nah, Satu dia. nah jadi ini tentu kemarin saya lihat cantik-cantik juga cewek yang datang. Wah. Ini mau ngapain saya bilang nih? Ya. Oh Pak Raja, ini untuk nanti menari. Oh. Nanti di closing ceremony, nanti itu bendera itu akan diberikan kepada NTB dan NTT. Oh gitu. Itu di closing ceremony itu selalu diberikan kepada. Dan setelah diserahkan itu kepada tuan rumah, maka acara itu menjadi tampilan daripada NTB dan NTT. Nanti besok kita saksikan. Nah artinya gini, yang dibilang Pak Roji tadi itu sosialisasi jelas. Tapi harapan kita, mereka udah berjanji bahwa kami akan membuat suatu schedule yang betul, mudah-mudahan tidak ada lagi yang menjadi handicap, sehingga nanti seluruh kegiatan itu, sosialisasi itu bisa terlaksana dengan baik. Itu Bung Roji. Saya setuju tadi. Bagus,
Sehingga misalnya gitu ya, kita lihat Olimpiade Paris. Ya. Jauh-jauh sebelum, come on, saya udah di Paris nih. Ya. Nah, padahal dia orang Paris gitu loh. Itu di mainstream di apa di Betul, di- media Padahal dia orang situ ya. Ya, padahal dia orang situ. Itu kira-kira Mbak Gina. Yes. Jadi memang ini kita nggak terasa juga sudah di segmen akhir ya. Mungkin sedikit pesan dan juga harapan lah ini terhadap PON ke-21 ini, mengingat juga besok sebagai closing. Penutup, Silakan ya. dari Closing Bang Rozi ceremony. dulu. Mungkin harapannya dari Harapan. Kalau Bang Rozi dulu. harapan terkait PON, ya alhamdulillah saya bangga aja lah, bangga sebenarnya dari sebagai orang Sumut ya. Saya bangga, cuman apalagi tadi saya dengar dapat peringkat 4 Sumatera Utara kalau nggak salah. Itu prestasi juga, Prestasi Peringkat ya. keempat. peringkat keempat ya, peringkat Dan keempat. bahkan beberapa rekor itu terjadi di Sumatera Utara. Nah itu Contoh Nela. Nela itu seorang atletik dari Sumatera Utara, dia memecahkan 3 rekor. Waduh. Ya. Kemudian ada juga satu lagi tolak peluru, atletnya dipecahkan dari 34 tahun ya, Sukrat Singh. 24. Ya 24 tahun ya. ya, rekor itu dipegang Rekor nasional. Suprat Singh, orang Medan, Orang Medan. dipecahkan oleh Orang Medan. justru orang Medan, anak buah dia. Wah, Luar biasa kan? Muridnya ya. Ya. Muridnya ya. Jadi kalau nggak salah tolak pelurunya itu 16, sekian, cuma beda 6 cm. Tapi pecah rekornya selama 24 tahun. Ya, Kak, betul. Itu terjadi di PON tahun ini. PON PON ini. 2020. Dan dilakukan oleh orang Medan nih. Orang Medan juga Sumut ya. nih. Orang Sumut. Nah, Kalau harapan memang kalau saya nih udah target sudah tercapai secara prestasi. Iya. Yang kurang-kurang tentu saja jadi evaluasi. Iya. Ya. Ke depan kalau saya berharap apa yang ditinggalkan oleh panitia PB PON, venue-venue itu mohonlah dirawat, Betul. bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan olahraga kita gitu. Iya, siap. Terima Saya kasih kira Bang gitu. Rozi, ya kan. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Raja Iya, harapannya ke jadi depannya gini, kan. ini kan sore nih pemirsa ataupun sobat PON yang ada di Sumatera Utara dan juga di seluruh Indonesia, marilah besok kita sama-sama untuk menghadiri atau melihat closing ceremony. Kalau kita tidak bisa datang ke stadion menyaksikan, kita bisa nonton karena panitia membuka yang namanya videotron di stadion itu sendiri. Bagi mereka yang tidak tertampung akan bisa menonton karena memang kapasitas stadion itu 25.000 tapi yang diisi hanya sekitar 12.000 karena memang peralatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian para pemirsa juga dimanapun berada nih bahwa buatlah suatu selfie Anda karena PON ini pun belum tentu datang lagi seperti yang ada sekarang ini. Kalau kita hitung jumlah pesertanya sekarang menjadi 39 nanti karena ada IKN kali 4, berapa tahun tuh? Kita belum hidup lagi nih. Nah, jadi berselfie lah Anda semua nanti di PON ini untuk dijadikan kenangan terindah yang dibawa dalam diri kita sendiri masing-masing. Itu harapan saya kepada pendengar TVRI di Sumatera Utara. Oke. Baik, terima kasih Pak Raja, terima Pak kasih Raja. Bang Rozi Terima kasih, sudah Bang hadir Rozi di ya. studio TVRI ya. Dan luar biasa kita sudah bahas tentang peran media center dalam perhelatan PON ke-21 yang mudah-mudahan tentunya pemirsa juga merasakan semangat yang ada ya, yang sekarang ini memang luar biasa yang diberikan untuk kita semua di Indonesia tentunya. Dan tentunya mudah-mudahan media center juga selalu menjadi garda terdepan untuk memberikan kredibilitas informasi kepada kita semua ya. Yes, benar, Baik, benar. kalau begitu kita berdua pamit undur diri. Saya Ya. Gina Febriona. Dan saya Putra Andika Syagian, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagu.